Iya, bagaimana kronologisnya pemirsa? Sore hari ini ada Berita Petang akan membahasnya dengan Kabag Humas BNN bersama saya Kombes Pol Sulis Triandiatmoko. Pak Sulis, apa kabar? Baik. Ini ada 36 orang yang diamankan, Ya. sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan di BNN. Ya. Statusnya seperti apa waktu penangkapan kemarin? Jadi sampai dengan saat ini 36 itu sedang menjalani pemeriksaan intensif guna menetapkan mana-mana yang bisa menjadi tersangka, mana-mana yang tidak. Baik. Karena di antara 36 itu kan ada pengunjung yang kebetulan ketika tes urin positif, ada juga dari pihak manajemen. Nah, peran mereka kan beda. Kalau pengunjung, cara mendapatkannya itu kan disediakan oleh pihak dari manajemen. Nah, pasal yang pidana yang disangkakan juga pasti akan beda dengan manajemen yang menyediakan narkotika tersebut. Baik, begitu. Menarik, disediakan oleh pihak manajemen. Artinya Ya. BNN jauh-jauh hari sudah melakukan Ya. pemantauan bahwa di sana disediakan Ya. berbagai jenis narkoba. Jenis apa Ya. saja, Pak Sulis? Jadi secara kronologi sebenarnya BNN melakukan on the spot check gitu ya, untuk bisa mendapatkan keyakinan bahwa di situ ada peredaran narkotika secara masif gitu ya. Mungkin sekitar 2 bulan. Baik, 2 bulan. Beberapa kali kami melakukan undercover buy di situ dan kami mendapati memang benar di situ ada peredaran. Adapun eksekusi tadi malam untuk dilakukannya penindakan itu karena menurut pertimbangan perhitungan dari BNN memang peredarannya masif, penyalahgunaannya masif, dan itu dikendalikan oleh manajemen. Buktinya dari sekian banyak narkotika jenis sabu, jenis ekstasi, ganja, dan ketamin, yang menemukan itu justru adalah K9, anjing pelacak dari BNN. Baik. Dengan disembunyikan di berbagai tempat. Itu sudah menunjukkan, mengindikasikan bahwa memang mereka sengaja menyetok, memang sengaja mereka menyimpan barang itu untuk kepentingan para pengunjungnya. Baik, artinya penyimpanannya luar biasa sekali, cukup jeli Iya. gitu ya ketika dilakukan penggerebekan secara Iya. kasat mata, Ya, tidak diketahui ya. dan ditemukan oleh anjing pelacak. Karena kita mengerahkan 4 ekor anjing pelacak, dan anjing itulah yang sebagian besar bisa mendapatkan di mana disembunyikannya narkotika tersebut. Di mana tempat yang dipilih oleh mereka untuk menyembunyikan Berbagai barang-barang tempat. tersebut? Ada yang di locker, Oke. ada yang di meja supervisornya, ada yang di kasir. Artinya menyebar, tidak hanya ada Ya. di satu titik. Pak Sulis, ini yang tidak kalah menarik perhatian publik adalah tempat karaoke dijadikan tempat peredaran narkoba. Kalau bisa digambarkan, seperti apa tempat karaoke ini? Penjagaannya seperti apa? Jadi ini sebenarnya BNN ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini adalah bukti. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Kepala BNN lama, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Budiwaseso menyampaikan ada 36, bahwa 36 itu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi DKI maupun BNN Pusat. Nah, ketika itu pernah disampaikan, diutarakan oleh Pak Buas, apabila ini ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan penindakan dari pihak administrasi ya, penanggung jawab administrasi, yaitu misalnya Dirjen Pariwisata atau perizinan, itu akan diserahkan. Oke. Tetapi komunikasinya sepertinya tidak tuntas begitu, sehingga Bapak Kepala BNN yang baru mengarahkan Deputi Pemberantasan untuk melakukan penindakan ini. Baik. Sebagai bukti bahwa benar 36 itu bukan isapan jempol belaka, tetapi benar-benar ada. Gitu. Ini adalah salah satu dari 36 nama Ya. tempat hiburan malam yang dikantongi oleh BNN. Ya. Artinya masih ada 35 tempat lagi yang potensial untuk dilakukan penggerebekan. Ya. Ini nantinya akan seperti apa komunikasinya dengan Tetap BNN Pemprov? akan melakukan penyelidikan. Tentu tidak mudah ya, karena kita harus mendapatkan barang bukti. Itu semua dibutuhkan untuk kepentingan hukum, proses hukumnya, karena ini perbuatan pidana. Jadi material dari perbuatan itu memang harus lengkap, sehingga kami tidak gegabah. Kami harus melakukan upaya-upaya penyelidikan yang
bisa meyakinkan bahwa benar terjadi peredaran, ada barang buktinya, ada yang mengkonsumsi dan seterusnya. Baik, kalau dari penyelidikan yang sudah dilakukan oleh BNN selama 2 bulan ke belakang, ini akhirnya sudah membuktikan berapa lama kira-kira Sensei ini menjadi tempat sarang narkoba? Kalau informasinya sudah lama, tetapi secara intensif kami melakukan, tadi saya sebut undercover buy, kemudian melakukan pengamatan gitu, dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, tapi informasi peredaran di sana sudah cukup lama. Baik, Mirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151555111. Pak Sulis, ini pertanyaan yang cukup mendasar. Kenapa tempat karaoke dipilih menjadi tempat peredaran narkoba setelah diskotik ya? Kalau dilihat dari sisi golongan narkobanya ya, golongan narkoba itu ada depresan, ada stimulan, ada halusinogen. Nah, mereka-mereka yang mengkonsumsi golongan stimulan, biasanya mereka membutuhkan suasana, membutuhkan musik, membutuhkan yang bisa menguatkan sensasi pengaruh dari narkotikanya itu. Ada yang memang golongan stimulan, psikostimulan terutama, itu membutuhkan house musik misalnya, membutuhkan suasana yang happy begitu. Ada juga yang halusinogen yang lain juga membutuhkan suasana ketenangan dan seterusnya. Dan kalau dilihat dari settingan di Sense Karaoke itu memang sangat memenuhi kriteria itu. Mau yang house musik juga ada, mau yang tenang tidak menghidupkan musik di dalam juga bisa gitu di room-roomnya itu. Baik, artinya ada narkoba yang disediakan, ada juga fasilitas yang memang sengaja digunakan atau disetting sedemikian rupa untuk mendukung pemakaian. Menarik sekali, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pak Sulis, Anda nanti bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif. Pemirsa, Ada Berita Petang kembali saat lagi. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Mirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif, nomornya nanti ada di layar kaca Anda. Pak Sulis, kita lanjutkan perbincangan tadi. Usai jeda kita lihat ada filler, itu ada cuplikan sedikit situasi di karaoke Sense ya. Itu sepertinya memang didesain karaoke. Di lobbynya itu. Oke, itu di lobbynya. Cukup luks ya. Terkesan mewah dan mahal, tidak seperti karaoke kebanyakan, betul di lokasi berdasarkan pengamatan dari BNN, banyak warga negara asing yang sebagai pengunjung di karaoke itu. Dari 36 yang diamankan BNN, adakah warga negara asing? Ada. Berapa banyak, Pak Sulis? Kami tidak bisa menyebutkan karena sementara sedang dalam proses pemeriksaan. Baik, artinya ada warga negara asing. Selain 36 orang yang diamankan, ada juga barang bukti. Apa saja? Seberapa banyak yang diamankan oleh BNN? Sabu, kami belum bisa memastikan karena saat ini pun sedang di dalam penggeledahan ulang untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti lain yang dibutuhkan oleh penyidik untuk bisa melakukan penyidikan. Membuat di antara 36 ini siapakah yang mempunyai peran sebagai tersangka, siapa yang bisa berperan hanya sebagai pengunjung saja, itu sementara sedang didalami. Bahkan tim dari BNN saat ini juga sedang melakukan penggeledahan ulang untuk mendapatkan itu. Nah, terkait dengan jenis yang ada yang sudah disita, menunjukkan sekali bahwa sepertinya tempat itu menjajakan narkotika dengan selera pengunjung. Yang suka sabu ada sabu, yang suka ekstasi ada ekstasi, yang suka ganja ada ganja, yang mau pakai ketamin ada ketamin. Jadi memang sengaja unsur sengaja itu kuat sekali, memang ingin menyediakan untuk pengunjung. Baik, kalau kita lihat di gelaran barang bukti yang sempat didokumentasikan oleh wartawan ini, ada di kemasan-kemasan kecil. Itu membuktikan bahwa memang kemasan kecil itu memang siap edar. Jadi pengunjung itu tinggal mengorder, tinggal melalui waitersnya atau melalui orang-orang penghubung di situ, memesan, menyerahkan uang, diserahkan uang, barang sudah datang. Baik, ini 2 bulan pendalaman sebelum akhirnya penggerebekan kemarin, apakah memang prosesnya segampang itu? Siapapun, bukan hanya yang ada di lingkaran itu, tapi orang asing pun
Kalau kami membandingkan dengan beberapa diskotik yang pernah kami ungkap, memang di sini nyata sekali, kelihatan sekali begitu masifnya manajemen itu terlibat. Karena tidak menggunakan orang dari luar untuk menjalankan peredaran di situ. Artinya memang ada dalam menu ya, kayak seperti ada menu makanan, minuman, ini ada menu narkoba. Apakah ini juga menjadi langkah awal yang lain untuk BNN selain sudah ada 36 nama tempat yang terindikasi narkoba untuk melakukan pengecekan barangkali di tempat-tempat karaoke mewah yang lain di Jakarta? Kalau dari sisi pencegahan, kami berharap yang tempat lain itu berhentilah. Tapi kalau ternyata ini tidak bisa mendatangkan efek jera buat yang lain juga, maka kami pun akan memperlakukan mereka sama dengan Sensei karaoke ini. Ini kalau kami berharapnya ini deterrent efek dari penindakan ini, kan ini sudah terbuka, sudah disampaikan juga kepada media. Kami berharap efek pencegahannya itu terhadap 35 yang lain itu berhentilah. Baik. Jangan memfasilitasi pengunjung dengan narkotika yang memang disediakan oleh pihak manajemen. Kalau itu yang dilakukan ya akan mengalami nasib yang sama dengan Sensei karaoke ini. Permasalahannya apakah kemudian 35 tempat lain ini merasa begitu Pak Sulis ya? Kalau kita ingat belum terlalu lama ada tempat hiburan malam yang memproduksi sabu cair di sana. MG Club betul dikonsumsi di sana. Saya pikir awalnya itu adalah menjadikan efek jera bagi tempat hiburan malam. BNN masif melakukan pemberantasan, Pemprov DKI Jakarta pun akan mencabut izin. Nyatanya hari ini kembali ada yang terungkap dan Pemprov DKI Jakarta akan mencabut izinnya. Langkah yang baikkah untuk BNN? Kami sebetulnya ingin menyampaikan bahwa aksesibilitas Dinas Pariwisata kemudian yang mengeluarkan perizinan itu jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan BNN. Baik. Artinya fungsi pengawasan itu sebetulnya lebih mudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Karena dengan kewenangannya dia melakukan pengawasan karena dia yang menerbitkan perizinan itu, dalam rangka mengawasi dilaksanakannya perizinan itu, maka dia mempunyai aksesibilitas untuk melakukan pengecekan kontrol setiap saat. Tentulah mereka lebih leluasa bisa mengecek itu ada peredaran atau tidak di situ. Pak Sulis, kalau kita ingat di MG ini pejabat tingkat kayak camat atau lurah, saya lupa, ini mau masuk aja susah. Tidak diizinkan oleh pengamanan-pengamanannya. Artinya dari pihak Pemprov pun mungkin tidak akan segampang BNN atau aparat kepolisian yang melakukan penindakan. Justru BNN itu sulit sekali bisa masuk seperti itu. Kami masuk seperti itu harus melakukan undercover. Untuk mendapatkan barang kami harus melakukan undercover buy, kami melakukan penyamaran, seolah-olah kami menjadi pengunjung biasa. Itu rumit sekali kalau dijelaskan. Tetapi mereka itu kan memang mempunyai ketentuan aturan dalam rangka untuk mengontrol dilaksanakannya perizinan yang ada dikeluarkan oleh pihak Dinas Pariwisata. Mereka mempunyai akses setiap saat. Aturannya memang seperti itu. Jadi kalau mereka menjalankan fungsi pengawasannya dengan masif gitu ya, pastilah mereka dengan indikasi-indikasi pasti bisa lebih mudah mendapatkan bukti bahwa di situ benar-benar ada penyalahgunaan dan peredaran. Baik, terima kasih Pak Sulis. Kita tunggu kolaborasi BNN dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memberantas peredaran narkoba di Jakarta. Terima kasih, selamat sore.